Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nurzakiah dari kelas R5D dengan NPM 2019-21500-255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resensi atau menceritakan sedikit tentang buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul History of Philosophy in Islam atau Sejarah Filsafat dalam Islam. Buku ini ditulis oleh Gilles Debord atau lebih dikenal dengan nama T.J. Debord. Diterjemahkan oleh Ruslani dan diterbitkan oleh Forum di Yogyakarta. Dengan tebal halaman 312 halaman dan merupakan cetakan tahun 2019. Buku ini menceritakan tentang sejarah filsafat Islam yang pada era keemasannya berkembang dengan cukup pesat. Di dunia Islam pada abad pertengahan dimeriahkan dengan berbagai pemikiran yang luar biasa. Berbagai mazhab lahir dan berkembang dengan sedemikian rupa. Maka tidak heran jika pada masa itu di dunia Islam, baik di timur maupun di barat, berada pada era keemasan yang berkilau. Buku ini juga menunjukkan bahwa di dunia Islam, bahwa pada era keemasannya, dunia Islam tidak hanya menjadi sekadar tukang pos yang mengantarkan risalah Yunani klasik ke era Al-Faruq Barat. Filsafat yang hingga hari ini banyak dijadikan acuan. Dengan demikian, sudah selayaknya filsafat dalam Islam mendapatkan tempat sendiri di masa kini. Di kalangan para filsuf muslim, filsafat tidak secara spesifik merujuk pada suatu sains tertentu. Ia meliputi hampir keseluruhan sains rasional. Oleh karenanya, di masa lalu, para filsuf muslim juga merupakan seseorang yang ahli atau mengetahui beberapa sains rasional yang berkembang pada masa itu, termasuk teologi, matematika, ilmu-ilmu alam, kedokteran, sejarah, bahkan ekonomi. Dalam buku ini saya menemukan bahwa para filsuf muslim juga merupakan para ahli di bidang pengetahuan. Kemudian juga saya menemukan bahwa betapa filsafat Islam ini tidak pernah seragam. Pemikiran inklusif, kritis, dan pluralis menjadi ciri khas tertentu pemikiran filsafat dalam Islam yang merupakan sintesis dari pemikiran filsafat sebelumnya, yaitu Yunani, Yahudi, Kristen, dan beberapa pemikiran di barat hingga timur yang berkembang sebelumnya. Filsuf muslim pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang keturunan Arab yang meninggal sekitar tahun 870 Masehi. Banyak karya-karya filsuf Yunani yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua ada Al-Razi atau Razes. Al-Razi meninggal sekitar pada tahun 925 Masehi. Ia dikenal karena penolakannya terhadap agama wahyu atau relevant religion. Selain itu, Al-Razi juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Lalu yang ketiga ada Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang keturunan Turki
yang meninggal sekitar tahun 950 Masehi. Dan di kalangan filsuf muslim, ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia paling terkenal lantaran karya-karyanya di bidang teori politik. Lalu yang keempat ada Ibnu Miskawi. Ibnu Miskawi merupakan seorang dokter, filolog, dan juga sejarawan yang meninggal pada tahun 1030 Masehi. Lalu yang selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna meninggal sekitar tahun 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan filsuf yang cukup berpengaruh pada perkembangan filsafat dan teologi Islam. Lalu yang selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham yang meninggal pada tahun 1039 Masehi. Ia merupakan seorang ilmuwan yang ahli pada bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan juga filsafat. Lalu yang selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali meninggal pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali merupakan ulama yang penting dan ulama terbesar dan ulama terpenting pada pemikiran Islam. Lalu yang selanjutnya ada Ibnu Rushd atau Averroes. Ibnu Rushd meninggal pada tahun 1198. Ia dikenal karena komentar-komentarnya terhadap Aristoteles dan polemiknya dengan Al-Ghazali tentang filsafat. Lalu yang selanjutnya ada Al-Tusi. Al-Tusi meninggal pada tahun 1273 Masehi. Meskipun Al-Tusi ini tidak begitu dikenal di barat seperti para filsuf sebelumnya yang sudah dijelaskan, tapi ia merupakan filsuf muslim yang cukup berpengaruh pada perkembangan filsafat dan teologi Islam selanjutnya. Lalu yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf muslim yang meletakkan sosiologi dan sejarah dalam filsafat Islam. Dari filsuf muslim tersebut, kita dapat belajar bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari nalar dan ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah bersabda, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Nabi dan para filsuf tidak pernah memisahkan antara agama, nalar, dan juga ilmu pengetahuan. Setelah saya membaca buku sejarah filsafat dalam Islam ini atau History of Philosophy in Islam, saya menjadi mengetahui tentang sejarah filsafat dalam Islam dan juga tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh dalam filsafat Islam. Lalu perubahan yang terjadi adalah saya dapat berpikir dengan kritis, logis, dan juga rasional, dan juga saya memiliki toleransi dalam perbedaan pendapat atau perbedaan dalam pandangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.